Sore para pencinta kopi Nusantara, khususnya para pencinta kopi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui bahwa Sumatera Selatan merupakan daerah pemasok kopi atau penghasil kopi yang cukup besar. Salah satunya yaitu dari daerah Kabupaten Empat Lawang. Kami dari Rumah Kopi Ali Empat Lawang pada kesempatan ini akan memberikan tutorial atau cara bagaimana merosting biji kopi yang diproses secara natural seperti ini, di mana biji kopinya masih ada kulit arinya. Bagaimana merostingnya supaya hasilnya sama atau hampir persis seperti yang dihasilkan oleh mesin-mesin yang canggih seperti contoh ini. Ini biji kopi ini di roasting dengan menggunakan alat tradisional, tapi hasilnya sangat baik. Seperti para pencinta kopi bisa lihat, di mana tangan kita tidak kotor, karena tidak ada kulit ari yang menempel pada biji kopi yang telah di roasting ini. Dan cita rasanya sangat nikmat. Perlu saya beritahukan di sini bahwa kopi ini, khususnya kopi dari Empat Lawang ini, pada umumnya diproses melalui natural proses, yang mana kulit arinya masih menempel. Banyak di daerah-daerah atau para petani merosting biji kopi ini menggunakan kuali atau wajan, tetapi hasilnya biji kopi yang telah dirosting terlihat hitam dan kotor apabila kita pegang. Berbeda dengan hasil kopi roasting yang diproses melalui mesin seperti ini. Ini digunakan secara tradisional, tapi hasilnya hampir mirip dengan mesin. Proses tradisional ini 100% menggunakan alat rumah tangga, tidak menggunakan mesin. Jadi para pemula atau para pencinta kopi yang belum mengerti atau mengetahui bagaimana caranya merosting kopi ini menjadi biji hasil roasting seperti ini, bisa dilihat melalui video ini akan kami sampaikan setelah penjelasan mengenai biji kopi ini. Biji-biji kopi ini setelah di resting, disimpan selama 1 hari atau 2 hari, baru bisa kita giling atau kita buat menjadi bubuk, sehingga terasa nikmat sekali. Bagi para pencinta kopi Nusantara, terutama yang berdomisili di Kota Palembang, kami juga memberikan bimbingan atau cara merosting kopinya apabila ada teman-teman atau para pencinta kopi yang ingin mengetahui lebih lanjut atau belajar lebih lanjut. Tapi untuk apabila ada peminat, tolong dihubungi dulu kepada WA yang kami berikan atau ke alamat map kami Rumah Kopi Ali Pak Lawang, sehingga tidak terjadi penumpukan atau jumlah peserta yang banyak. Oke, baiklah para pencinta kopi Nusantara, terutama kopi Empat Lawang, kita akan mulai melaksanakan roasting ini menggunakan alat tradisional, alat dapur, alat ibu rumah tangga, tapi hasilnya sama seperti ini. Di sini saya akan merosting biji kopi natural ini sebanyak kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Oke, untuk lebih lanjutnya akan segera saya mulai. Baik, para pencinta kopi, ini saya memasukkan biji kopinya ke alat yang saya bilang tadi. Bisa dilihat ini merupakan alat pemanggang rumah tangga, jadi bisa kita gunakan untuk merosting kopi dengan hasil yang baik. Baik, saya akan peragakan. Kopi kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita putar. Kita putar, bisa ke kiri dulu seperti ini, baru bisa kita putar ke kanan.
Ya, terserah kepada keinginan para frostingnya nanti. Apakah dia mau banyak ke kiri atau banyak ke kanan, atau dibolak-balik kiri kanan supaya hasilnya lebih merata. Kopi ini juga bisa untuk menghemat waktu. Kita ratakan seperti ini, kemudian tuh kita tutup agar uap panasnya tersimpan. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Baik, pada pencinta kopi kita buka, setelah kita tutup. Ini kopinya sudah mulai ada perubahan, sudah mulai mengarah ke kuning-kuningan, dan aroma kopinya mulai tercium. Ini tidak lama lagi akan mengalami pecah atau crack yang pertama, di mana menandakan bahwa kopi mulai berubah. Crack pertama itu menandakan kopi sudah agak kering atau sudah akan mulai memasak. Nanti dilanjutkan tidak lama kemudian akan crack kedua atau pecah yang kedua. Setelah itu mungkin bisa disesuaikan dengan selera para pencinta kopi, apakah mau light, medium, medium dark, atau dark. Terserah bagi para pencinta kopi sendiri berdasarkan kebutuhannya. Kopi-kopi ini sudah kami lakukan proses ini selama lebih berapa tahun, dan hasilnya sudah banyak diterima oleh kalangan-kalangan kafe-kafe atau tempat-tempat kopi lainnya. Tetapi karena produksinya semakin besar, kami saat ini tidak menggunakan alat ini lagi, tapi sudah menggunakan alat yang lebih besar. Tapi pada intinya, apabila para pencinta kopi sudah mengerti atau mengetahui bagaimana cara merosting kopi, di sini para pencinta kopi bisa melihat perubahan-perubahan warnanya, dan aroma kopi ini mulai wangi ya, mulai wangi, dan sudah mulai sedikit-sedikit ada asapnya. Nah, itu menandakan tidak lama lagi kopi ini akan crack pertama. Jadi kita aduk-aduk terus, jangan tidak diaduk ya, kita aduk sampai merata. Oke, dan bisa kita tutup lagi setelah kita ratakan. Oke, kita tutup ya guys ya. Oke, kita lihat lagi ya kak, ya para pencinta kopi. Ini kopinya sudah mulai arah ke coklat-coklatan. Ini kita aduk terus. Ini aroma kopinya semakin enak ya. Ya, para pencinta kopi lihat, bisa biji kopinya semuanya bersih, bagus. Kita memang pilih dari biji-biji kopi pilihan, khususnya dari tempat kami sendiri, yaitu dari daerah Empat Lawang. Oke, terus jangan berhenti memutarnya. Oke, lihat warnanya. Kalau sudah posisi ini, jangan lagi di stop ya cara memutarnya. Ini alat yang di tengah ini kami buat sendiri ya para pencinta kopi. Ini bisa dibuat dari kaleng bekas susu, ditempel pakai baut atau ya pokoknya dia kuat. Ini dibuat agar waktu kita memutarnya tidak ada biji kopi yang tidak bergerak. Jadi sekali putar, semua biji kopinya berputar seperti irama mesin ya. Jadi tidak ada yang tidak bergerak. Apabila ada yang tidak bergerak, dia nanti biji kopinya bisa hangus atau kosong, tidak sesuai dengan permintaan kita. Ini sudah mulai timbul asap-asapnya. Tidak lama lagi roastingan kita akan selesai. Oke, ini sebentar lagi hasil roastingan kita akan selesai, dimana bisa terlihat
asap dari kopi itu sudah mulai mengepul. Dan perlu diingatkan bagi para pencinta kopi, apabila ingin merosting kopi, saya ini harus memakai sarung yang tebal ya. Di sini suhunya sangat panas sekali, jadi kalau nggak pakai sarung celemek atau yang tebal itu nggak bisa ya, karena suhunya sangat panas sekali. Jadi harus disiapkan celemeknya. Ini bisa dilihat dari bentuk kopinya sudah mulai coklat tua, dan asapnya sudah mulai mengepul. Mungkin sekitar berapa menit lagi kita akan mengangkat kopi ini. Para pencinta kopi bisa melihat hasilnya, yang mana hasilnya cukup memuaskan, hampir mirip di roasting menggunakan mesin-mesin yang canggih ya. Tapi perlu diingat, apabila para pencinta kopi merostingnya menggunakan kayu bakar, dari pengalaman kami, kopinya terasa lebih harum ya, lebih nikmat ya. Jadi bisa juga menggunakan kayu api, bisa juga ya menggunakan kayu api selain menggunakan kompor gas seperti ini ya. Oke, bisa dilihat itu kopinya semakin bunyi kreknya semakin terdengar, dan asapnya semakin mengepul, semakin banyak ya. Oke, dan aromanya kopinya sudah tercium sangat wangi sekali. Oke, tuh lihat. Tapi jangan lupa terus diputar ya. Sudah saya ingatkan tadi harus menggunakan sarung tangan. Ini tangan saya sudah terasa sangat panas sekali ini. Oke, tapi bagi orang yang belum biasa merosting, mungkin nggak tahan tangannya. Panas. Oke, panas sekali. Oke, walaupun panas-panas tapi menimbulkan rasa kepuasan ya, apabila para pencinta kopi bisa merosting sendiri dengan hasil yang sangat bagus ya. Oke, banyak dari pengalaman kami teman-teman yang muka kafe, dia tidak bisa merosting, akhirnya minta tolong dengan kita merostingnya ya. Tapi sekarang pada umumnya mereka sudah bisa. Mereka cuma mencari biji kopinya sendiri. Oke, lihat kopinya makin berasap ya. Oke, lihat tuh kopinya mulai mengembang menjadi banyak ya. Lihat tuh, kopinya kembang rata, harumnya, warnanya ya, nikmat sekali. Oke. Jadi pada intinya, walaupun tetangga rumah saya itu pada umumnya orang-orang dimanapun dengan aroma kopi itu nggak ada yang nggak suka ya, semuanya suka dengan aroma kopi. Ya, aroma kopi itu sangat wangi sekali, ditambah lagi kalau kita merostingnya juga dengan cara yang baik, dengan biji kopi yang baik, dia akan menimbulkan wangi kopinya yang sangat enak ya. Ini kalau dahulu saya melakukan roasting ini bisa sehari itu mencapai di roasting sekitar ya kurang lebih hampir 10 kilo ya sehari saya roasting. Tapi sekarang nggak lagi kita roasting karena permintaan semakin banyak, kita menggunakan alat yang lebih besar. Tapi alat ini nggak pernah dilupakan ya, karena bagi orang-orang ahli kopi kalau nggak bisa merosting secara tradisional ini rasanya kurang lengkap ya ilmunya ya. Tapi kalau bisa menggunakan mesin ya cuma mesin aja yang bisa berjalan. Tapi kalau ini kita bisa merasakan, melihat bagaimana kopi itu berubah warna ya, prosesnya, bunyi-bunyi kopinya, kerekan kopinya. Iya, kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oke, ini tangan saya sudah mulai nggak tahan panasnya ini. Panas sekali. Ya, semakin asapnya semakin banyak, itu menandakan kopinya hampir masak ya. Tapi kalau ada juga permintaan orang ini sudah cukup, dia minta yang light medium ya. Kalau light medium mungkin sudah diangkat ini. Tapi kalau kita agak
Itu biasanya kita buat untuk konsumsi kopi bubuk. Menurut tradisi atau apa, kita rasa kita agak hitamkan sedikit ya, ke arah dark ya. Oke, sebentar lagi ini para pecinta kopi bisa lihat ini warnanya bersih ya, nggak ada kotorannya ya. Oke, lihat kulit arinya nggak melengket ya, lihat kulit arinya tidak melengket, biji kopinya juga mengkilat, menandakan kopinya nggak ada kulit ari yang menempel di situ. Oke, sekali lagi. Oke, kita bisa angkat ya, kita angkat kopinya. Oke, para penyita kopi ini sudah kita tumpahkan kopinya. Untuk mendinginkannya kita bisa menggunakan kipas angin ya. Seperti ini kita dinginkan. Oke ya, para penyinta kopi, ini kalian bisa lihat ini tangan saya nggak kotor ini. Nih, jadi nggak ada kulit ari yang menempel. Nih, nggak ada yang pekat ya. Nah, bersih tangan saya. Ini lihat, bisa lihat. Nah, ya. Nah, kalau kita menggunakan kuali, kulit arinya menempel ini. Ini enggak ini. Bisa lihat ini. Ini nggak menempel. Ya. Nempel. Nah, setelah di roasting ini didinginkan ya, didinginkan betul, kemudian kita simpan seperti di plastik tadi, kita diamkan selama sehari semalam sebelum kita giling, sehingga ya kita untuk menghilangkan karbonnya ya, jadi menimbulkan kopi yang enak. Mungkin dari itu saja dari Rumah Kopi Alim Parlawang. Pada video berikutnya akan kami jelaskan bagaimana cara membuat produk-produk kopi lainnya ya. Nantikan pada video kami berikutnya. Terima kasih.